Bukti arkeologi dan fosil mendukung migrasi awal manusia modern meninggalkan Afrika, kemudian pindah mengikuti garis pantai Afrika menuju Arab, India, dan tentunya ke Sundaland yang terjadi pada akhir zaman es. Orang-orang di dataran rendah Sundaland menyelamatkan diri dengan mulai membangun teknologi perahu. Dan dari sinilah sejarah peradaban maritim juga bermula, dan menemukan budaya baru, pertanian, perdagangan, dan peradaban yang membuat umat manusia pertama kali berkembang, dan momen inilah dugaan awal peradaban umat manusia berasal dari Sundaland berasal. Namun dugaan semua kemiripan di seluruh dunia ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa mereka berasal dari asal-usul yang sama. Nama Sundaland dalam bahasa Belanda Swendaland merupakan istilah yang diciptakan pada tahun 1919 oleh Gustav Adolf Fredrik Molengraaf, seorang ahli geologi dari Hindia Belanda. Pada tahun 1921, Gustav Molengraaf dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kedalaman laut yang hampir seragam dari paparan ini menunjukkan terdapat peneplain atau dataran yang dibentuk oleh erosi berkepanjangan yang merupakan hasil dari peristiwa banjir besar saat lapisan es mencair dengan setiap peristiwa banjir yang berturut-turut. Nama Sundaland muncul kembali dalam historiografi biogeografis yang merujuk ke daratan Asia Tenggara dengan istilah yang sama dan digunakan kembali oleh Reinhold Willem van Bemmelen pada tahun 1949 dalam bukunya yang berjudul Geography of Indonesia. Peta Sundaland yang dijelaskan oleh Molengraaf juga dipetakan kembali oleh Thiers pada tahun 1980 dan dijelaskan secara lengkap oleh Emil dan Curie pada tahun 1982 dengan lebih terperinci. Teori lain akan istilah Sundaland juga diduga sudah muncul di kalangan beberapa peneliti sekitar 1800-an sebagai hasil persilangan antara teori glasial yang berkembang sejak 1770-an, teori etnografi dan teori biogeografi yang melahirkan tokoh Alfred Russel Wallace pada tahun 1823 sampai 1913. Namun menurut ahli paleontologi Institut Teknologi Bandung, Profesor Yadi Zaim, dalam Live Eureka, Misteri Indonesia Benua Tenggelam, istilah Sunda berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Chuda, arti dari Chuda sendiri yaitu bersih, putih atau suci. Kemudian, seiring berjalannya waktu, orang-orang menyebutnya dengan Sunda. Menurut beliau juga wilayah perairan Indonesia kemudian dikenal sebagai Sundaland atau perairan Sunda. Secara biologi dan geografi juga disebut sebagai Sunda Shelf atau paparan Sunda. Nama Sundaland diakui ilmuwan terkait benua tenggelam yang merupakan ujung dari suatu wilayah dari dataran Asia sampai Asia Tenggara dan sebagian besar merupakan wilayah serta perairan Indonesia hari ini. Area Sundaland dikelilingi lautan dan berada di dalam cincin api. Memanfaatkan curah hujan yang tinggi, endapan vulkanik di Sundaland berkembang menjadi salah satu lahan kehutanan dan pertanian terkaya dan berkembang menjadi beberapa fauna terkaya di bumi. Peneliti dari University of Adelaide, Australia, Gulduga Purnomo menerangkan tentang kemunculan pertama kali manusia modern di Afrika yang masih diperdebatkan, sekitar 150.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Berdasarkan teorinya yang disebut Out of Africa, setelah 55-65 ribu tahun yang lalu, mereka keluar dari Afrika dan menjadi nenek moyang bagi seluruh manusia modern yang ada di dunia saat ini. Bukti arkeologi dan fosil mendukung migrasi awal manusia modern meninggalkan Afrika, kemudian pindah mengikuti garis pantai Afrika menuju Arab, India, dan tentunya ke Sundaland yang terjadi pada akhir zaman es, di mana area Sundaland merupakan area yang lebih kondusif untuk ditinggali dibanding bumi bagian area lain yang sekitarnya terlalu dingin untuk bisa bertahan hidup. Dan di sanalah mereka meninggalkan budaya pemburu pengumpul dan menemukan budaya baru, pertanian, perdagangan, dan peradaban yang membuat umat manusia pertama kali berkembang, dan momen inilah dugaan awal peradaban umat manusia berasal dari Sundaland berasal. Namun perubahan radiasi matahari musim panas di garis lintang tinggi belahan bumi utara, lalu retakan pada kerak bumi seiring dengan pergeseran barat es ke lautan, memicu bencana besar yang diperburuk dengan gempa bumi, letusan gunung berapi, gelombang besar dan banjir, yang menjadikan permukaan air laut telah meningkat lebih dari 120 meter secara bertahap.
lalu kemudian menenggelamkan budaya pesisir dan landas kontinen datar di Asia Tenggara. Pada masa ini pula menyebabkan hilangnya sebagian daratan di pesisir tropis dengan landas kontinen yang datar. Bencana ini juga memusnahkan banyak populasi pada masa itu. Oleh karena itu, migrasi massal terjadi dari sebagian dataran yang tenggelam. Karena ruang hidupnya terancam karam, orang-orang di dataran rendah Sundaland menyelamatkan diri dengan mulai membangun teknologi perahu. Dan dari sinilah sejarah peradaban maritim juga bermula. Dikarenakan bencana banjir besar, terjadi eksodus besar-besaran di Sundaland sejak perkiraan 7.000 tahun lalu. Menjangkau lebih separuh bumi, termasuk ke area Madagaskar di Afrika hingga ke Easter Island di Pasifik. Momen inilah yang disebut sebagai diaspora Austronesia. Mereka bermigrasi dengan membawa budaya, bahasa, dan peradaban dari tempat mereka berasal. Ini juga didukung oleh keyakinan skolastik para etimolog dan ahli bahasa yang yakin bahwa semua bahasa di dunia berasal dari satu sumber yang sama. Sejak 4.500 sebelum Masehi, diaspora Austronesia telah menjangkau pantai tenggara India, di mana orang-orang dari Harappa atau lembah Indus ada yang tinggal di Gujarat. Buktinya saat itu ada barang kerajinan di India Selatan berasal dari daratan yang pada masa lalu merupakan area dari Nusantara. Orang-orang dari Harappa ini juga membawa elemen budaya Austronesia ini ke Harappa, lalu ke Babilonia. Sementara, studi genetik menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tajam populasi dunia dan perpindahan populasi dari Asia Tenggara, Timur dan Selatan ke Eropa. Timur Dekat dan Kaukasus yang dimulai pada akhir periode Trias Muda. Bencana Younger Dryas atau Dryas Muda juga didokumentasikan sebagai legenda, mitos atau dongeng di hampir setiap wilayah di bumi, yang dapat diamati dengan kemiripan yang luar biasa. Mereka umum terjadi di berbagai budaya, mulai dari zaman perunggu dan prasejarah Neolitikum. Konsistensi yang luar biasa di antara legenda dan mitos tentang air bah dan repopulasi manusia dari pahlawan air bah yang serupa dengan air bah Nuh ditemukan di belahan bumi yang jauh. Lalu kemudian berkembang mitos-mitos yang mirip dengan Taman Eden, kenangan asal-usul mereka didokumentasikan dalam legenda, seperti kisah Atlantis, Neserser, Tanah Punt, Tanah Opir, Kumari Kangdam, Kangdes, dan Taprobana. Lalu juga disusul dengan keberadaan piramida yang tersebar di berbagai belahan dunia yang dibangun secara terpisah satu sama lain. Dan konon tidak pernah mengetahui keberadaan satu sama lainnya, karena jaraknya yang sangat berjauhan. Namun dugaan semua kemiripan di seluruh dunia ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa mereka berasal dari asal-usul yang sama. Sementara teori Out of Sundaland yang dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer berdasarkan penelitiannya atas geologi, arkeologi, genetika, linguistik, dan mitologi menjelaskan bahwa Sundaland merupakan wilayah yang menjadi suatu kawasan dengan budaya tinggi pada masa lalu. Namun peradaban Sundaland yang berkembang akhirnya tenggelam setelah terjadi banjir besar yang menerjang bumi pada sekitar 14.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Setelah wilayah Sundaland tenggelam, penghuninya kemudian mengungsi dan menyebar ke berbagai daerah yang disebut sebagai Out of Sundaland, yang lalu kemudian menurunkan ras-ras baru di bumi.